Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini langsung saja di channel yang sederhana ini, saya akan mereview sebuah tone control di mana di sini sangat amat mini sekali, dan di sini ukurannya saya akan mencoba mengukurnya tanpa basa-basi. Ini langsung saja diukur. Nah, ini panjangnya 10 cm, lebarnya 2,6, 10 kali 2,6 cm, teman-teman. Ini kecil sekali dan sangat simpel. Dan di sini sudah dilengkapi dengan pengaturan bass, middle, dan treble, dan juga tentunya di sini ada volumenya. Nah, tone control ini saya beli dari toko online ini, teman-teman, dengan harga Rp45.500 di lapak Mel Store di sini. Ini, teman-teman ya, harganya Rp45.500. Oke. Dan kita akan melihat-lihat di sekitar PCB-nya ini ada apa saja, teman-teman. Di sini ada 4 buah elko yang kecil, kemudian 1 buah elko besar, kemudian ada 2 buah transistor, dan di sisi kanan dan kiri ini ada beberapa resistor, dan juga ini dia yang memperindah pandangan. Ya, ini kapasitornya menggunakan kapasitor MKM semuanya ini dengan warna kuning, yang dipadukan dengan potensionya ini juga sangat memukau. Oke, dan di sini menggunakan tegangan ini single supply, teman-teman ya, hanya plus dan 12 minus saja, atau plus dan ground saja. Kemudian di sisi kiri ini ada output R, tentunya yang di tengah ini ground, kemudian yang kanan ini L, yang atas ini. Kemudian yang sebelah kanan di sini ada in R, yang tengah ini ground, kemudian yang kanan ini adalah L. Oke. Langsung saja di sini kita akan mencobanya, mereview bagaimanakah suaranya. Di sini menggunakan PCB-nya double layer dan solderannya rapi sekali ini. Dan di sini terlihat sangat rapi dan bersih sekali. Apalagi tata letaknya ini, tata letak komponennya ini sangat urut dan tidak tengblengkrah ini, teman-teman ya. Langsung saja kita akan mereview bagaimanakah suaranya. Tentunya kita akan menyolderkan kabel output, input, dan tegangannya dulu. Seperti biasa, sebelum kita solderkan dengan kabel, di sini saya kasih T0 dulu semuanya di sini biar nanti untuk penyolderannya mudah sekali. Dan di sini karena PCB-nya ini bolak-balik, ini kita tidak perlu membalik bolak-balik PCB-nya, teman-teman. Langsung dari sini saja sudah bisa. Dan ini saya kira sangat mempermudah kita dalam memasang sebuah rangkaian, memasangkan kabel pada sebuah rangkaian. Oke, teman-teman. Nah, sudah. Ini sudah saya kasih T0. Dan untuk di positif negatif tegangannya ini saya kasih ini, teman-teman ya, konektor DC ini. Kemudian nanti akan saya hubungkan dengan DC 12 volt, adaptor 12 volt. Dan di sini akan saya pasangkan dulu kabel DC-nya yang merah ini positif. Saya pasangkan di sini, solderkan langsung. Ini agak susah ini nyoldernya karena tempatnya mendelik ini. Nah, ini sudah. Kemudian negatifnya, hati-hati ketika kita menyolder di bagian tegangan ini, jangan sampai konslet antara tegangan minus dan plusnya, teman-teman. Nah, ini sudah. Ini ya, tidak konslet. Oke. Kemudian outputnya ini saya hubungkan dengan jack TOA. Ini saya hubungkan dengan alat rekam saya. Oke, sebentar, yang sebelah sana dulu. Ini
saya solderkan dulu. Wah, nanti kalau kena kapasitornya bisa melenyek teman-teman. Kita harus berhati-hati karena ini dekat dengan kapasitor yang kalau kena solder kemungkinan bisa melenyek. Ini saya solderkan dulu. Oke, sudah. Ini juga jangan sampai konslet ini teman-teman ya. Ini yang ini juga. Oke, kemudian inputnya juga saya solderkan dulu. Inputnya ini saya menggunakan nanti playernya dari HP teman-teman ya. Ini agak susah. Nah, di sini saya solderkan di sini teman-teman. Oke, sudah. Kemudian groundnya. Apakah tone control ini nanti akan memberikan suara yang jering seperti yang saya review di sebelumnya? Ada tone control NE5532 itu. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan hasil suaranya. Bagaimanakah hasilnya? Dan ini sudah selesai. Saya menggabungkan kabel-kabelnya. Dan ini akan saya coba dulu menggunakan musik. Belum saya hidupkan untuk power supply-nya. Sebentar, apakah nanti bisa berbunyi? Di sini saya minimalkan dulu volumenya. Saya minimalkan dulu semuanya. Oke. Sepertinya belum ada bunyi, ini musiknya sudah saya play. Volume belum ada bunyi teman-teman. Nah, ini kita hubungkan dengan adaptor 12 volt. Nah, bagaimanakah hasilnya? Akan saya coba putar volumenya. Wah, ini maksimal. Kemudian treble-nya akan saya coba dulu. Ini teman-teman. Sepertinya ada perubahan. Tapi ini teman, tidak signifikan ini teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian middle-nya saya akan coba middle di sini. Middle-nya ini teman-teman. Semacam katutan bass. Middle-nya ini. Jadi middle-nya ketika middle ini saya angkat, ada bassnya yang ikut keangkat teman-teman. Dan saya akan mencoba bassnya. Nah, kita akan coba bassnya nanti. Oh, ini belum, bass drumnya belum muncul ini teman-teman. Kita sambil menunggu. Nah, ini. Nah, sudah. Kalau untuk bassnya lumayan. Ini dia. Ini bassnya teman-teman. Nah, ini middle-nya ini tidak kemelantang, tapi di sini middle-nya agak low ini teman-teman ya. Jadi agak ada bass-bassnya gitu. Ini. Nah, kalau untuk ketika saya putar di potensio bass, bentar ya. Nah, ini middle-nya seperti yang teman-teman simak ini. Dan bassnya ketika saya putar, akan saya coba dengan musik yang lainnya dulu teman-teman. Bagaimanakah hasilnya? Ini saya akan mencobanya. Sebentar. Yang ini.
Nah, ini sangat minim noise sekali, dan suara desisnya hampir tidak terdengar, dan juga tidak tidak gereng, tidak dengung. Ketika volume ini saya buka maksimal dan inputnya saya pause, ketika saya volumenya saya minimalkan juga jernih ini teman-teman, tidak terdapat noise yang signifikan. Kesimpulannya, tone control ini cukup bagus, dan di sini kelebihannya ini minim noise, dan tentunya ini desainnya rapi dan minimalis, dan juga menggunakan tegangan single supply ini, dan juga